Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Riz Effendi dari channel Pancasona Official. Nah, di episode kali ini saya akan membahas sebuah masalah tentang penggunaan senapan angin yang baik dan benar. Kenapa? Karena saya mengumpulkan data beberapa waktu yang lalu itu hampir ya 40-50% pengguna senapan angin dari Pancasona Official itu ada yang belum paham, ada juga yang melebihi ya ketentuan yang sudah ditentukan oleh pabrik ya mengenai penggunaan pengisian angin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena senapan angin ini sangat berbahaya kalau disalahgunakan atau kurang tepat bagaimana cara menggunakannya. Soalnya ini senapan angin bukan mainan ya. Oke? Nah, sebelum saya lanjut membahas tentang momen kali ini berkaitan dengan pengisian tekanan angin pada sebuah senapan, hari ini teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah? Kita coba langsung aja masuk ke detail pembahasannya. Nah, di beberapa waktu yang lalu ada sih beberapa teman-teman sobat hunter itu saya pernah menjumpai beberapa komplain ya. Pertama itu senapan anginnya sering bocor ya. Yang kedua ya, beberapa fungsi dari mekanik mesin itu ada yang rusak atau ada yang tidak sewajarnya. Itu kalau digunakan normal itu kerusakannya fatal. Itu yang dua poin itu yang saya pernah riset langsung, saya tanyakan ke penggunanya, ternyata itu ada beberapa memang disalahfungsikan. Yang pertama mungkin informasi yang saya sampaikan kurang jelas, atau yang kedua memang teman-teman ini bandel ya. Saya pernah menginformasikan, nggak pernah sih, hampir sering kalau pengguna senapan angin, sebuah senapan angin, nggak senapan angin PCP bocap aja ya, senapan angin uklik, gejlok, PCP, tabungnya berapa, mereknya apa aja. Kalau produk dari kami itu ada batasan maksimalnya pada masing-masing senapan angin. Kalau digunakan lebih dari batasan yang kita sampaikan, biasanya memang ada kerusakan. Fatal-fatalnya itu bisa menyebabkan nanti kendala dari mekanik mesinnya itu rusak parah. Oke, momen kali ini lebih ke tujuh saat proses pengisian angin. Saya pernah menjumpai teman-teman itu menggunakan senapan angin bocap atau PCP yang tabungnya 38, 32 atau yang tabung 27 dan sebagainya. Itu biasanya pengisiannya over kapasitas. Nah, saya tidak menganjurkan sebuah senapan angin, terutama produk yang ada di kami, itu saat proses pengisian anginnya over kapasitas. Kenapa? Yang pertama berbahaya. Yang kedua bisa menyebabkan senapan anginnya rusak. Oke? Nah, dua poin ini mohon dicatat dengan betul-betul teman-teman. Soalnya kenapa? Kalau teman-teman nanti proses pengisian anginnya itu asal-asalan, tidak memenuhi standar yang kami berikan, itu biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya tabung meledak, yang kedua senapan anginnya bisa rusak parah, dan itu bisa mengancam keselamatan dari masing-masing pengguna. Jadi harus waspada dan hati-hati. Nah, sekaligus informasi hari ini saya akan memberikan informasi mengenai cara baca manometer yang baik dan benar. Soalnya ini karena kenapa? Manometer ini standarnya dari luar negeri. Hitungannya itu menggunakan PSI lah gampangnya. Itu PSI masing-masing. Di sini ada beberapa varian kalau teman-teman menjumpai ya, yang nominalnya itu bukan nominal, angkanya itu yang bisa menggunakan ribuan. Ada yang menggunakan satuan. Biasanya kalau sistem perhitungan Eropa dan Asia ya, terutama ya, saya pernah berbaca di artikel itu sedikit ada berbeda. Dan kebetulan yang sering kita pakai di Indonesia itu yang biasa settingan yang Amerika. Standarnya ya, bukan dari Eropa. Kalau Eropa kalau nggak salah pakai hitungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 satuan ya. Kalau yang ini pakai ribuan, ukurannya sama, pakai ukuran PSI. Nanti akan saya tunjukkan di video ini kali ini juga. Oke? Sebelum kita baca ini, kita akan bahas dulu. Senapan angin yang ada di channel Pancasona Official itu standarnya maksimalnya tekanan angin ya, terutama gejlok ataupun PCP itu maksimalnya di 2500, standarnya 2000 sampai 2500 PSI. Mohon jangan diisi lebih dari itu. Karena kenapa? Senapan angin produk dari kami itu memiliki batasan-batasan yang sudah kami sampaikan sebelum teman-teman beli, sebelum teman-teman menggunakan sebuah produk dari Pancasona Official. Karena kenapa?
kami menggunakan memang bahan-bahan khusus di mana sudah kami ukur daya tahan, daya tampung anginnya itu standar ketentuan dari pabrik. Jangan di-upgrade dan jangan disalahgunakan. Contohnya saat proses pengisian angin. Jadi harus waspada. Saya ulangi lagi. Contohnya senapan angin PCB Bocap yang sudah saya sampaikan di samping atau senapan angin PCB gejluk yang ada di channel Pancasona Official. Saya ulangi lagi, standar maksimal tekanan anginnya itu 2000 hingga 2500 PSI. Jangan sampai over dan jangan melebihi kapasitas yang sudah dianjurkan karena itu sangat berbahaya. Oke? Paham ya? Nah, dari poin ini sudah saya sampaikan simpel dan detail jelas. Saya akan langsung memberikan informasi bagaimana cara baca manometer pada sebuah senapan angin. Pastinya simak sampai habis. Oke, kita coba langsung aja mulai membahas atau membaca bagaimana manometer senapan angin itu bekerja. Nah, identiknya senapan angin PCB Bocap ataupun senapan angin PCB pada umumnya yang ada di Pancasona Official, gejluk ataupun PCB itu rata-rata sekarang sudah menggunakan namanya manometer ya. Nah, manometer ini bisa dilihat fungsinya utama adalah untuk melihat tekanan angin yang tersisa di dalam tabung senapan seperti ini. Kebetulan di sini full Bocap dan di sini ada yang tabung 38 mili. Itu sama semuanya. Nah, untuk penempatan aja yang berbeda dari masing-masing senapan itu ada yang di bawah, ada yang di samping, ada yang di bagian depan dan sebagainya. Itu tergantung. Tapi rata-rata sekarang ini semua senapan angin sudah ada namanya manometernya. Oke, sudah ya. Nah, setiap senapan angin sudah saya sampaikan di awal tadi memiliki kapasitas tersendiri. Maksudnya batasan maksimal tekanan angin yang dianjurkan itu masing-masing senapan angin sudah saya jelaskan di video atau di setiap saya mengulas sebuah video hampir rata-rata di spesifikasi ya. Sudah saya santumkan di sana. Jadi teman-teman nanti jangan sampai melebihi kapasitas yang sudah dianjurkan. Oke, lanjut. Nah, sudah saya singgung di awal tadi, rata-rata manometer yang kita pakai, yang ada di Indonesia itu menggunakan hitungan, yaitu ada 1000, ada 2000, 3000, sampai 3500, itu rata-rata hitungannya hitungan dari Amerika standarnya. Tapi kalau yang Eropa itu biasanya menggunakan satuan. Maksud satuan itu, ini bisa dilihat. Nah, ini masih ribuan ya. Yang satuan saya ada. Satuan itu hitungannya itu tertulis kalau di ini kan 1000, 2000, 3000 sampai 3500 itu ada tulisannya gini. 1 2 3 4 5 6. Ada yang juga itu. Nah, satu itu hitungannya 1000. Sebenarnya persamaannya seperti itu. Cuman penulisan yang ada di Eropa, yang ada di yang standar yang kita pakai itu biasanya ada perbedaan. Cuman hitungannya sama. Jadi teman-teman kalau nanti menjumpai senapan angin yang menggunakan manometer hitungan Eropa atau hitungan yang dari Amerika standarnya itu teman-teman nggak usah bingung. Yang jelas hitungannya satuannya seperti ini dari angkanya. Oke. Terus di sini teman-teman, walaupun di manometer itu tertera ya 3000 sampai 3500, itu kalau senapan angin ya yang ada di tempat kami itu rata-rata maksimalnya standarnya di 2500. Jangan teman-teman mengacu pada kekuatan manometernya, tapi teman-teman harus fokus mengacu yang terpenting itu dari daya tampung senapan angin tersebut. Kalau teman-teman menyalahgunakan, contohnya seperti ini, senapan angin PCB Bocap ya Predator yang ada di tempat kami itu standar maksimalnya ya, standar maksimal tekanan anginnya yaitu 2000 sampai 2500. Walaupun di manometernya ini tertera ada angka 0 sampai 3500. Teman-teman jangan berfokus pada manometernya, tapi berfokus pada kekuatan tabung dari senapan angin tersebut. Supaya kenapa? Nanti kalau teman-teman ngikut di manometernya itu akan berbahaya. Soalnya kenapa? Daya tampung senapan angin PCB Bocap Predator taktikal yang ada di Pancasona Official itu rata-rata 2000 sampai 2500. Kalau teman-teman langsung isi penuh di sini, biasanya ada kerusakan dan fatalnya tabungnya bisa meledak atau pecah. Bahaya ya, itu karena tekanan anginnya sangat tinggi. Saya sarankan isi aja tekanan angin, saya ulangi lagi, di angka 2000 sampai 2500. Standarnya sih 2000 PSI dan itu aman dan tidak menyebabkan nanti senapan anginnya rusak dalam jangka panjang. Jelas? Dari sini sudah saya tunjukkan ya manometernya. Ini hitungannya standar internasional yang sering kita pakai, ada juga yang standar Eropa yang hitungannya pakai satuan ya. Kalau ini kan ribuan ya, itu sama saja hitungannya. Yang jelas teman-teman intinya jangan melebihi kapasitas
senapan angin ketika menggunakan itu di luar batasan yang sudah kita anjurkan, dan jangan berfokus pada tekanan angin yang tertera pada manometer. Jadi intinya batasannya senapan angin yang ada di kami isi aja 2000 sampai 2500 PSI ya, standarnya bisa dilihat dari manometer yang terpasang pada masing-masing unit senapan angin. Jangan sampai diisi penuh sesuai yang tercantum di manometer, karena senapan angin itu masing-masing ya punya ciri khas tersendiri, punya standar tersendiri. Jangan di-upgrade ya, jangan diisi melebihi kapasitas yang sudah dianjurkan, karena sangat berbahaya dan sangat fatal kalau ada kerusakan dan lain sebagainya. Oke, jelas ya? Oke teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia, mengenai video kali ini cukup sekian ya, yaitu bagaimana cara menggunakan senapan angin yang baik dan benar. Lebih spesifiknya yaitu jangan sampai menyalahgunakan atau jangan sampai menggunakan senapan angin itu di luar batas yang sudah ditentukan, terutama saat proses pengisian angin. Oke, paham ya? Sekali lagi saya ulangi, semua senapan angin yang ada di channel Pancasona Official itu kelas PCP ataupun gejlok, di mana dia senapan anginnya yang menampung angin jangka panjang dan sebagainya, ataupun yang sudah menggunakan manometer, saran saya maksimalnya di 2000 sampai 2500 PSI. Tidak dibenarkan untuk upgrade, tidak dibenarkan untuk melebihi kapasitas yang dianjurkan, karena bisa menyebabkan kerusakan dan bisa membahayakan si pengguna secara langsung. Itu aja informasinya, dan mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan saya hari ini. Kalau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut tentang senapan angin, teman-teman bisa langsung aja menghubungi via WA yang nomornya sudah saya cantumkan di video ini, atau bisa langsung tulis aja di kolom komentar, nanti kami siap bantu pastinya. Sekali lagi juga jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Dan saya Muhammad Haris Effendi dari channel Pancasona Official pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.